Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang saya ngurus balik nama sendiri Vespa saya. Jadi kondisinya adalah ini Vespa saya beli sekitar tahun lalu dan pajaknya mati 1 tahun. Nah, kenapa sih saya pengen banget balik nama ini Vespa Bagol Putih? Karena ini Vespa ibaratnya mah ya udah gua banget lah gitu. Gua udah sayang banget sama ini Vespa dan gue pengen ini Vespa jadi atas nama gua, dan ya mungkin kedepannya akan jadi punya gua dan juga mungkin nurun ke anak cucu gua, amin. Nah, balik lagi ke proses balik nama saya. Jadi motor ini kan 1 tahun nih telat nih. Nah, kebetulan gue ngurusnya itu gue nggak perlu mutasi karena posisinya gue beli dari orang yang berdomisili di Jakarta Barat, dan saya juga KTP domisili itu Jakarta Barat. Jadi saya nggak perlu proses mutasi, cukup datang ke Samsat dan cuma balik nama aja gitu. Nah, proses apa aja sih yang harus disiapin untuk balik nama? Sebenarnya nggak beda jauh sama balik nama motor atau kendaraan lainnya. Yang pertama pasti BPKB, yang kedua STNK, yang ketiga bukti kwitansi pembelian, karena itu bukti bahwa emang kalian udah beli dari pemilik sebelumnya, dan itu nominal di situ akan menjadi patokan berapa besar pajak kalian. Kemudian KTP kita, karena itu kan di atas namakan KTP nama kita, dan jangan lupa untuk fotokopi semuanya tuh, buat jaga-jaga sih 3 sampai 5 eksemplar lah gitu. Walaupun kepakai sebenarnya 1 atau 2, cuma kalian perlu jaga-jaga gitu kan. Nah, ini saya udah sampai di Samsat Jakarta Barat di wilayah dan Mogot gitu. Proses pertama itu adalah penyetrikan atau cek fisik kendaraan Anda. Nah, ini sangat penting karena petugas akan melihat apakah emang ini kendaraan dengan plat nomornya nomor mesin dan nomor rangka yang asli gitu. Dan akhirnya ya saya harus menjelaskan kenapa kayak gini, karena kan Vespa kan plat nomornya beda ya sama motor-motor yang sekarang. Motor-motor dulu kan nomor rangkanya gitu doang gitu. Pertama saya itu nyuci dulu, saya cuci supaya petugasnya itu tidak tidak kewalahan lah karena kotor kan, kadang kan bekas oli, bekas debu, bekas cipratan air segala macem. Nah, ini petugasnya tuh teliti banget guys. Jadi dia nanya tuh, ini kok kayak gini sih posisinya? Ya saya jelasin. Saya itu pertama kali beli nomor rangkanya itu ketutup sama dempul. Akhirnya saya gesek pakai sikat kawat. Nah, udah keluar semua, akhirnya saya kasih clear karena rentan dengan karat. Karena kan teman-teman tahu kan kalau Vespa biasanya kan banyak banget yang karatan gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya tuh proses diketrik. Nah, ini juga lama, beda sama kendaraan lain kan, sekali setrik udah nomornya keluar. Nih dia bisa berkali-kali tuh digesek gitu kan. Nah, dia juga ibaratnya penasaran, dia tuh teliti banget lah pokoknya. Dia tuh karena dia nggak mau kalau misalnya nomor rangka sama nomor mesinnya itu ada bekas ketrikan atau bekas las-lasan yang ditimpa gitu. Jadi dia tuh bener-bener mastiin banget apakah si nomor rangka atau nomor mesinnya ini emang asli bawaan dari sana gitu kan. Karena takutnya kan udah didobelin, udah dilas, atau bahkan udah diketrik. Karena kan namanya Vespa, kita beli Vespa, kita mencari keorisinalitasannya, dan kita nggak bisa asal nomor rangkanya itu nggak sesuai gitu kan. Jadi teman-teman tuh juga, kalau ini pelajaran buat kita semua, kalau beli Vespa emang teman-teman pengen ini Vespa orisinil banget semua nomor-nomornya, ya harus teliti lah bagaimana sih nomor rangka yang asli. Karena ketika teman-teman ngurusin pajaknya, petugas itu benar-benar teliti banget. Apalagi di sini petugas ini ya alhamdulillah sih teliti banget gitu. Dia nanyain, ini kok nomor rangkanya kayak gini, ini nomor rangkanya gini gitu. Karena nanti gue akan masukin langsung ke TU, bagian TU-nya nanti akan dicek apakah ini motornya emang benar-benar ada, apakah motor ini pernah kasus, apakah ada pernah kasus pencurian segala macam. Dan alhamdulillah sih lolos gitu ya. Ini tuh benar-benar petugasnya sih the best banget lah kalau menurut gue. Dia tuh sampai ngeliatin detail banget gitu, dan dia emang udah paham juga. Emang dia bilang sih ke saya emang udah sering sih, udah beberapa kali ngetrik gesek nomor rangka nomor mesin Vespa gitu atau bajai biasanya. Dan emang dia tahu kalau bisa, kita kan kalau misalnya kita lihat
nomor Vespa tuh kan ada bintangnya sama logo Piaggio di depannya ya. Kayak misalnya contoh saya nomor rangka tuh ada logo Piaggio, terus ada kan kalau sprint kan VLB1M, terus ada bintang, baru tuh ada kosong berapa-berapanya gitu kan, nomor ada bintangnya. Dia juga di ketikanya itu dia pengen jelas ada gambar bintangnya gitu. Jadi nggak asal cuma nomor sama nomor sama rangkanya keluar, yang dia juga pengen jelas, dia tahu ciri-ciri nomor rangka Vespa tuh kayak gini gitu. Kita salut banget sih sama petugas ini, emang detail banget dan sangat membantu, dan dia sangat memahami kalau kita udah jelasin, ya Pak ini kondisinya pernah ketutup dempul, pernah kayak gini, ini plat ini nomor emang saya kasih clear supaya nggak karatan, dan dia emang udah paham sih, dan alhamdulillah ini lolos gitu. Jadi teman-teman ya ini pengalaman banget sih buat kita semua kalau misalnya emang ngurusin pajak motor itu emang yang kalau bisa VIN number atau nomor rangka dan nomor mesinnya bener-bener bagus ya gitu, jangan sampai ada ketrikan, jangan ada tempelan gitu sih. Nih tuh teman-teman lihat tuh detail banget dia. Setelah kita proses pengecekan fisik, kita akan diarahkan untuk registrasi. Jadi kita nanti akan mengisi formulir permohonan untuk balik nama. Kita isi semuanya, data-data kendaraan kita tunjukin bukti surat-surat kita, kemudian kita juga ngasih tuh fotokopian semuanya tuh. Nah teman-teman juga kalau bisa fotokopinya itu yang lengkap ya, jadi maksudnya jaga-jaga gitu. Kemudian setelah kita menyerahkan permohonan untuk balik nama, udah nanti kita nunggu akhirnya nanti keluar tuh STNK baru kita. Setelah dibalik nama kita suruh ngecek lagi apakah nama kita benar, terus apakah alamatnya sudah benar gitu kan, terus dilihat perhitungan pajaknya sudah oke. Kemudian teman-teman langsung nanti diarahkan untuk membayar ke kasir atau ke Bank DKI, dan disitu teman-teman udah bisa langsung bayar ke situ langsung. Udah setelah bayar disuruh nunggu lagi, nunggu sebentar kok nggak lama gitu, proses administrasinya sangat cepat. Nah udah tuh nanti kalian nunggu, terus udah keluar deh tuh itu SNK baru kalian. Nih gue tunjukin ya SNK baru gue ya. Udah jadi nih, kita tinggal ke Polda aja ngurusin BPKB-nya. Yuk.